Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kami dari Yayasan YMBU pada tiap-tiap hari Jumat menjelang masuknya waktu Jumat, kami berdiskusi di sekretariat bersama rekan-rekan semuanya, sebab untuk membahas tentang judul apa yang akan disampaikan pada tiap-tiap Jumat. Kami semuanya menyadari bahwa ilmu kami tidak ada yang sempurna, namun kami berusaha untuk selalu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Baiklah, pada hari ini judul yang ditetapkan YMBU pada hari Jumat tanggal 21 September. Judul yang sudah ditetapkan itu adalah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tanggal 22 September. Yang mudah-mudahan dengan adanya diskusi seperti ini pada tiap Jumat, dimanapun saudara-saudaraku melaksanakan sholat Jumat di Duri ini, insya Allah penyampaian khutbah khotib semuanya sama. Untuk itu kepada kita semua rekan-rekan, mari kita harapkan nanti dalam penyampaian khutbah di depan jamaah, kita usahakan penyampaian itu singkat, padat, dan mudah dipahami. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja untuk moderator atau untuk tutor pada hari ini, kami harapkan kepada Ustadz Material. Baiklah, sahabat beriman, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus YMBU Kecamatan Mandau dan Batin Solopan. Kemudian yang kami hormati para asatiz, para mubalik, ustaz yang berkesempatan hadir pada saat ini. Alhamdulillah, dengan limpahan karunia dan rahmat daripada Allah, pada saat ini kita dapat hadir bersama-sama dalam mengikuti diskusi yang mana materi kita untuk khutbah Jumat hari ini dengan judul memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diskusi kita dalam membedah judul ini nanti akan menambah khasanah perbendaharaan ilmu pengetahuan kita, sehingga materi khutbah yang akan kita sampaikan nanti akan lebih mendalam, akan lebih berarti bagi jemaah Jumat. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, para asatiz yang dimuliakan Allah, dengan tidak memperpanjang kata mukadimah, mari kita buka diskusi kita pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih terarahnya diskusi kita pada kesempatan ini, kembali kita akan membacakan judul ataupun tema khutbah kita, kemudian apa yang menjadi subbahasannya. Hari ini tanggal 22 September
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah. Judul khutbah Jumat kita yaitu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun subtema daripada judul ini adalah yang pertama senantiasa mencontoh dan menjalankan sunnahnya. Yang kedua, memperbanyak solawat. Dan yang ketiga, mencintai keluarga dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu saya selaku moderator mempersilahkan kepada para ustaz untuk dapat menyampaikan pandangannya tentang subbahasan yang akan kita bahas. Untuk itu kita buka dulu bahasan yang pertama, yaitu senantiasa mencontoh dan menjalankan sunnahnya. Ya, dipersilahkan kepada ustaz-ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di poin aja Ustaz ya. Ustaz sekalian, untuk menanggapi hal tersebut, kalau menurut saya, judul tadi memuliakan Nabi Muhammad SAW, langsung kita menyebutkan cara memuliakan Nabi Muhammad SAW, yaitu masuk kepada subbahasan. Yang pertama, senantiasa mencontoh dan menjalankan sunnahnya. Kenapa kita harus mencontoh dan menjalankan sunnahnya? Sesuai dengan surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Sungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh tauladan yang baik. Barang siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah atau bertemu dengan Allah di yaumil akhir, hendaklah dia menyebut nama Allah banyak-banyak. Ma'asyiral muslimin dan bapak rahimakumullah, kenapa kita harus mencontoh Nabi? Karena Nabi adalah contoh yang diridhai dan dicintai oleh Allah, dan manusia yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dia contoh orang yang dicintai Allah dan diridhai Allah, maka apabila kita ingin menjadi orang yang diridhai dan dicintai oleh Allah dan dijamin masuk ke dalam surga Allah, contohnya jelas itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban kalau menurut saya ini ya. Jadi mohon klarifikasi dari seluruh kawan-kawan nanti, para ustadz, untuk memperbaiki atau melengkapi. Yang kedua, apa yang harus kita contoh dari Nabi? Yang pertama adalah sifatnya. Karena sifat Nabi ini seluruhnya adalah baik. Dan pada waktu dulu manusia nggak tahu mana sifat yang baik. Dan sifat yang wajib yang harus kita contoh seperti sifat yang wajib yang ada pada diri Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tabligh, patonah. Dan itu hendaknya juga menjadi sifat yang wajib buat kita, agar kita menjadi orang yang dicintai, diridhoi, serta yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Yang kedua, akhlaknya. Apabila kita sudah mengikuti akhlak Rasulullah dan mencontoh ibadah Rasulullah, sudah pasti kita akan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Barangkali itu saja dulu
tanggapan saya untuk menanggapi atau melengkapi daripada Subtema, ya. moderator kita. Nah, jadi untuk yang lainnya, Subtema yang pertama yaitu senantiasa mencontoh dan menjalankan sunnahnya. Di antara yang dicontoh tadi itu ialah sifat-sifatnya, kemudian akhlak daripada Rasulullah. Saya rasa ini masih bersifat umum dan saya berharap diskusi ini kita kembangkan dengan membuka masalah-masalah kontemporer. Artinya begini, konsep mengikuti sunnah Rasulullah itu seperti apa? Kadang-kadang ada hari ini orang mengatakan dia tidak mengikuti sunnah tapi dikatakan mengikuti sunnah. Dalam artian tidak mengemukakan dalil. Ya, dipersilakan yang lain menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami muliakan para asatis, para ustaz-ustaz, khususnya di majelis di kantor JMBU. Bapak ustaz-ustaz yang kami muliakan, menyambung dari pembahasan dari moderator, kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita senantiasa mencontoh dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah SWT akan cinta pada kita. Yuhibbukumullah, Allah SWT akan cinta pada kita. Dan banyak keuntungan-keuntungan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam firman Allah juga, Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat contoh yang terbaik. Bahkan Bapak, para satis, Bapak yang kami muliakan, nanti dia di pada mahsyar, ketika orang mencari syafaat, orang akan berlari kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan orang berlari kepada Nabi Muhammad Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, engkau kan kalamullah, mintalah syafaat untuk kami. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, saya tidak bisa memberi syafaat pada hari ini. Maka orang pun berlari kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh, berilah kami syafaat. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun tidak bisa memberi syafaat. Dan orang pun berlari kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Allah Isa, engkau kan ruhullah, ruhnya Allah, berilah syafaat pada kami. Maka Nabi Isa alaihissalam pun menjawab, saya tidak bisa memberi syafaat pada hari ini. Begitu juga orang akan berlari pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim, kau kan Khalilullah, kekasihnya Allah, berilah syafaat pada kami. Akhirnya, Bapak, saudara, para satis yang kami muliakan, yang bisa memberi syafaat pada hari kiamat, pada mahsyar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan ini, maka Allah akan cinta pada kita, dan insya Allah nanti di hari kiamat, di pada mahsyar, Nabi Muhammad SAW akan bisa memberi syafaat kepada kita bersama. Itu dulu yang kami sampaikan. Mungkin ada para status yang lain untuk yang dikemukakan insya Allah. Dengan menambahkan satu dalil lagi tentang perkara mengikuti sunnah dengan surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka dari ayat ini dapat disimpulkan sedikit bahwa menjalankan sunnah itu berarti kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Oke. Bapak, rekan kami Mubalik IMBU yang dimuliakan Allah, kenapa ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita dicintai oleh Nabi?
Dan ini ada hadisnya dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah." Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu an dia berkata, "Man ahabballahu ta'ala katsiran zikruhu wa samartuhu an yuzkarallahu bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhilul jannah ma'al anbiya'i wal awliya'i wa yukrimahu bi ru'yatil jamalihi wa man ahabban nabi alaihi salatu wassalam aksaru minas salati alaihi wa samartuhu wasulu ila syafaati wa suhbatihi fil jannah." Dan kalau keterangan dari ayat Siti Aisyah ini, kita akan dicintai dan akan bersama dengan Nabi, itu berkenaan dengan selawat. Diperbanyak selawat. Jadi kata Aisyah, barang siapa yang cinta kepada Allah Ta'ala, maka banyaklah berzikir kepadanya. Dan pahala yang akan diberikan Allah akan senantiasa mengingat kita, yaitu dengan rahmatnya, ampunannya, dan akan dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi, para aulia, dan dimuliakan akan dapat melihat jamalihi, yaitu kebagusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabban nabi, barang siapa yang cinta kepada nabi, kata Aisyah alaihi salatu wassalam, yaitu alaihi salatu wassalam, aksaru minas sholah, diperbanyak sholawat atasnya. Wasamratuhu, dan pahala atau balasannya wusulu ila syafaati, akan mendapatkan syafaat dari Nabi, wasuhbati fil jannah, dan akan ditemaninya di dalam surga. Ini kata Siti Aisyah. Oleh sebab itu, kalau kita bahas ini, pertama kita masuk kepada subbahasan pertama, dan sekaligus kita masuk kepada subbahasan kedua. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Karena ini juga merupakan suatu perintah Allah. Ya. Nah, tadi beliau juga telah menyampaikan hadis. Akan tetapi menurut pandangan kita ya, hadis tadi itu lebih tepatnya berhubungan dengan bab mencintai Nabi dan keluarga dan sahabat Nabi. Nahnya itu kita anggap selesai ya, di mana kesimpulannya terutama dalam hal ibadah, kita harus dituntut untuk mencontoh atau mengikuti sunnah daripada Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan demikian? Karena ibadah ini memiliki hubungan diterima atau tidaknya. Kalau seseorang itu beribadah tanpa sunnah, maka ditolak ibadahnya. Dan dia, kalau dia mengikuti menurut sunnah, ibadahnya diterima. Itu kesimpulannya. Sekarang kita masuk subbahasan yang kedua. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka memuliakan Nabi Muhammad SAW, yaitu memperbanyak salawat kepada beliau. Nah, untuk pembahasan ini kita persilakan dulu Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Subtema memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat kepadanya. Di sini tegas Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah berselawat dan malaikat pun berselawat. Artinya anjuran untuk berselawat itu kuat. Sehingga hadirin sekalian rahmatullah, hadirin pula. Sehingga kita dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya selawat itu bukan untuk menyelamatkan kita, melainkan syafaat yang kita nantikan di yaumil akhir. Nanti akan memberikan sebuah efek yang luar biasa terhadap kita bagi kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana mungkin kita yang jauh dari Nabi Muhammad SAW 14 abad terpisah sehingga kita enggan untuk bersalawat. Padahal salawat adalah bagian daripada suatu hal yang mulia yang dinanti-nantikan. Karena waktu itu ada sebuah riwayat mengatakan suatu kaum menjumpai Adam, minta syafaat, minta pertolongan kepada Nabi Adam. Nabi Adam menolak, dia menyampaikan kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, saya tak bisa memberi syafaat. Sampailah ke Nabi Musa, karena Nabi Musa adalah penjurunya dari kaum Yahudi yang membawa syariat, pun tak bisa memberikan syafaat. Sehingga dia mengatakan, sampai di ujung riwayat itu mengatakan, sampaikan ke Isa. Sampai di Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Bagaimana mungkin aku memberikan syafaat kepada kalian? Aku menyuruh kalian menyembah Allah, tapi kalian sembah aku. Nah, ini yang luar biasa, hadirin. Maka ketika itu Nabi Isa mengatakan, sampailah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad memberikan syafaat bukan untuk umat muslim, tapi seluruh umat manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada klarifikasi atau hal yang keliru yang saya sampaikan bisa didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan pandangannya tentang bersalawat kepada Rasulullah, di mana tadi beliau mengutip firman Allah dalam surah. Salawat, habis itu mencintai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada ya. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesuai dengan judul pada Jumat ini, yaitu apa namanya? Memuliakan Rasulullah. Tentu saja memuliakan Rasulullah ini adalah memuliakan melaksanakan sunnahnya. Sekarang kita harus tahu apa itu ta'rif, definisi daripada sunnah. Tapi khusus selawat ya, bukan sunnah. Baik, sekarang untuk pembahasan selawat, selanjutnya kita minta pandangan daripada Ustadz Nur Rahmat. Kepada Ustadz kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipit aja Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah fi hadzal nahar wa majta'ina fi hadzal maramid ya MBU Mandau. Hanya untuk itu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kemurahan hidayah sehingga kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dari Yayasan Mubalik Bina Umat Mandau, hari ini kita membahas tentang bagaimana mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Pada topik tadi yang sudah dibahas dengan sunnah, dan kita dilanjut dengan mencintai Rasulullah melalui sebuah solawat. Jadi solawat ini adalah sebuah jamak daripada kata sallu ataupun yang bermakna doa. Itulah solawat. Jadi yang mengucapkan sallu, salawat kepada Rasulullah, harus menggunakan kalimat salawat atau sallu. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan Allahumma wassallim ala Sayyidina Muhammad atau mengucapkan keselamatan, maka keselamatan ini bukan termasuk salawat. Ya, jadi salawat ini saking tingginya sebanyak amal ibadah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Seperti Allah memerintahkan
mengerjakan haji, mengerjakan puasa, mengerjakan solat dan sebagainya, Allah tidak mengedepankan Allah yang membuat dahulu. Tetapi ketika Allah memerintahkan umatnya solawat, Allah yang buat dahulu. Berarti begitu tingginya nilai membaca solawat. Maka dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari ayat ini kita bisa mendengar bahawa sebanyak amal ibadah dalam Al-Quran yang Allah perintahkan, tetapi Allah yang buat dahulu hanya selawat. Itu saking tingginya nilai selawat. Tetapi kita sebagai kaum muslimin harus kita mengerti bahwasanya dalam surah Al-Ahzab ini, solawat yang Allah ucapkan, kemudian para malaikat, kemudian baru orang mukmin, bukanlah berarti Allah itu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan. Yang dimaksud ayat Al-Ahzab bahawa Allah membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah telah memberi rahmat dan nikmat. Itulah maksud solawat Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Allah membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan. Tetapi Allah memberi nikmat, rahmat dan berkah. Itulah Allah gambarkan dalam surah Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ini salah satu ayat contoh bahawa Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjut dengan para malaikat, iaitu malaikat meminta doa dan ampunan. Seperti kejadian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperang oleh penduduk Taif, dilempar batu sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis bukanlah dikarenakan beliau sakit, bukan. Tetapi beliau menangis dikarenakan umatnya ataupun penduduk Taif pada waktu itu belum mendapat hidayah. Itulah penyebab Rasulullah menangis, bukan kerana sakit. Tetapi ketika itu datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku menawarkan, kalau seandainya engkau memerintahkan kepada aku, maka akan kuapitkan dua bukit ini untuk menghempaskan penduduk Taif. Tapi Rasulullah melarangnya. Itulah selawat. Kemudian selawat orang mukmin adalah kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Terutama syafaat di dunia dan syafaat di akhirat. Sebagaimana sebuah hadis menyampaikan, man ahadam minkum salaman ilayya izam mitu, maka barang siapa yang bersolawat kepadaku izam mitu, sesudah aku meninggal, kata Rasulullah, faja'al malaikatu Jibril, maka malaikat Jibril akan mendatangi majlis ta'lim tersebut. Kemudian malaikat Jibril akan menyampaikan, ya Rasulullah, hazal fulan bin fulan yukrikus salamu alaika. Orang ini ya Rasulullah, si beliau ini ya Rasulullah sudah menyampaikan solawat kepadamu. Maka solawat yang kita ucapkan tadi di dunia dibalas oleh Rasulullah wa alaihi salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah sampai kepada orang membaca solawat. Kemudian ini syafaat yang di dunia. Kemudian syafaat di akhirat, seperti diceritakan oleh Ustaz tadi, bagaimana nanti ketika di akhirat beberapa dari golongan manusia meminta syafaat kepada Nabi Adam, tetapi Nabi Adam menolak, tidak ada syafaat. Nabi Adam memerintahkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa tidak ada syafaat. Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga tidak ada syafaat. Akhirnya bertemulah dengan Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat di hari akhirat kelak. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, baik itu di radio, di televisi, di media umum dan sebagainya, maka jawablah dengan jawaban solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak membaca solawat apabila mendengar nama Nabi Rasulullah, maka mereka disebutkan orang yang paling bakil di kalangan manusia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abkhalan nasu man zukirtu indahu falam yusalla alayya. Sesungguhnya orang yang paling bakil adalah orang yang ketika namaku disebut
tetapi mereka tidak menjawabnya. Inilah. Kemudian yang terakhir, yang paling penting saya sampaikan, bagaimana cara kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, boleh kita mengagungkan, boleh kita memuliakan Nabi Muhammad, boleh kita menghormati, mencintai, tetapi dengan syarat jangan sampai berlebihan. Dalam arti berlebihan ini, sampai manusia ini mensejajarkan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Baik itu secara kekuatan, secara zat. Seperti terjadi pada kaum Nabi Isa. Mereka mensejajarkan kekuatan Allah dengan Nabi Isa. Bahkan zat Allah ada pada Nabi Isa. Mereka menganggap penjelmaan Nabi Isa adalah penjelmaan dari zatnya Allah. Ini dilarang kita mengagungkan Nabi Muhammad seperti ini. Kemudian yang kedua, tidak boleh bagi kita kaum muslimin bukan hanya mensejajarkan Nabi Muhammad dengan manusia biasa, tetapi bahkan sampai merendahkan. Ini terjadi di televisi TV One, kita perhatikan pada tanggal 11 bulan 11 2019, yang mana seorang anak proklamator yang terkenal, yang kita kenal, itu siapa namanya? Seorang proklamator, Megawati. Sukmawati Soekarno Putri. La tatruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Maka janganlah kalian menyanggahkan sebagaimana orang-orang Nasrani. Mereka membanggakan Nabi Isa sampai mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota YMBU yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pandangan saya mengenai tentang penjelasan solawat, dan jangan kita berlebihan untuk mengagungkan. Baik, terima kasih banyak kita sampaikan kepada para ustaz yang hadir di forum diskusi Mubalik YMBU ini dalam rangka memperdalam daripada pembahasan khutbah Jumat kita hari ini dengan judul memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tadi beberapa ustaz telah memberikan pandangannya, karena waktu kita juga terbatas, maka diskusi kita cukupkan sampai di sini. Namun saya sebagai moderator akan mencoba menyimpulkan poin-poin penting yang perlu kita ambil sebagai kesimpulan daripada diskusi kita pada saat ini. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan atau kita amalkan dalam rangka memuliakan Nabi Muhammad SAW, yaitu kita berupaya bagaimana dalam kehidupan ini senantiasa mencontoh atau mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Dan sunnah Rasulullah yang paling penting yang harus kita kuatkan untuk disampaikan kepada jemaah, yaitu dalam hal beribadah. Nah, ini yang paling penting. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam rangka memuliakan Rasulullah, yaitu memperbanyak salawat kepada beliau. Nah, salawat adalah perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, di mana dalam hal bersalawat ini Allah dan para malaikatnya mendahului kita sebagai orang yang beriman. Nah, tadi juga telah disebutkan apa itu salawat. Nah, adapun salawat dalam kapasitasnya sebagai Rob, yaitu memberikan rahmat kepada Rasulullah. Kemudian malaikat yaitu mendoakan, dan doa yang paling umum itu ialah memohonkan ampun. Dan kita juga doa, tapi doanya ini harapannya kembali kepada kita yang bersalawat. Dan salah satunya juga adalah
bagaimana dengan salawat itu kita memperoleh syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itulah yang dapat kita simpulkan pada diskusi kita saat ini. Mudah-mudahan dengan memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, materi khutbah yang akan kita sampaikan nanti betul-betul membawakan suatu hasil ataupun penyampaian yang mengena, yang ditunggu-tunggu oleh jamaah masjid dimanapun kita menyampaikan khutbah. Demikian saja, mari kita tutup diskusi kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi